berbentuk memanjang sejauh 3.000 km dari Cape York Peninsula sampai dengan Tasmania. Nah, wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam, namun merupakan yang tersubur atau yang paling subur di Australia. Nah, untuk dataran rendahnya dengan ciri sangat datar. Nah, ketinggiannya itu sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas, atau memiliki gurun dan semi gurun. Nah, dataran tengah ini meliputi seperempat bagian dari benua Australia. Ya, berarti dataran rendah di Australia itu meliputi seperempatnya adalah bagian dari benua Australia. Sekarang kondisi geologinya. Nah, kekayaan alam Australia itu sangat banyak ya. Salah satunya ada minyak, ada gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangun, fosfat, nikel, palladium, zinc, perak, dan uranium. Nah, sekarang ada yang tahu mangan itu apa? Ada yang tahu mangan? Mangan bukan ini ya, bukan makan. Mangan, ada yang tahu mangan? Magang. Ada yang tahu nggak mangan itu apa? Hah? Mangan itu apa? Mangan itu sejenis timah. Tahu timah ya? Kalau bauksit, ada yang tahu bauksit? Bauksit. Ada yang tahu bauksit? Nggak ada. Yang di rumah ada yang tahu bauksit? Bauksit itu sejenis biji aluminium. Tahu ya? Bauksit itu adalah biji aluminium. Nah, kalau litium, ada yang tahu litium? Litium. Ada yang pernah dengar litium? Litium itu sejenis logam yang paling ringan. Ya. Kalau fosfat, ada yang tahu fosfat? Fosfat itu seperti ion poliotomik. Ya. Kalau vanadium, ada yang tahu vanadium? Vanadium. Vanadium adalah sejenis unsur kimia. Kalau zinc, ada yang tahu? Zinc, bukan sampo ya, zinc. Bukan sampo, zinc. Zinc itu juga sejenis timah. Nah, ternyata di Australia itu banyak sekali hasil alamnya ya. Nah, di sini itu tuh beberapa contohnya. Untuk produksi batu bara sendiri, Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Ya. Nah, batu bara hitam Australia itu meliputi peringkat kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan juga India. Nah, Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Nah, berikutnya adalah Afrika Selatan dan juga Rusia. Sekarang kita lanjut flora dan fauna di Australia. Sebelum saya lanjut, ada yang tahu ini binatang apa? Hah? Kanguru. Habis kanguru apa? Gagak. Gagak. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Ya, ini benar. Ini ada kanguru. Kalau ini apa? Apa? Ini adalah curawong. Curawong. Ini ada yang tahu apa? Apa?
Ini burung apa? Kabura. Ini apa? Jelas ya? Ini adalah setan Tasmania. Setan Tasmania atau Tasmania Devil. Ya, setan Tasmania. Ya, kita lanjut. Posisi geografis Australia itu yang terrealisasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, yaitu meliputi mamalia, reptil, dan juga katak adalah khas Australia. Dicatat ya, khas Australia itu adalah bunga, mamalia, reptil, dan juga katak. Nah, vegetasi yang dominan adalah rumput hammock. Ya, rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat dan juga Australia Selatan dan Australia Utara. Kelihatan ya? Pada wilayah Australia bagian timur, yaitu adalah hutan eukaliptus, ya, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai. Nah, di bagian barat dapat juga dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Beberapa fauna yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah apa? Kanguru. Biasanya kalau kanguru kalian ingat negara apa? Hah? Kah? Kanada. Kanguru. Apa? Kanguru. Kalau ingat nama kanguru kalian ingat negara mana? Negara Australia. Karena kanguru berasal di negara Australia, ya. Ikon Australia itu adalah kanguru, wallaby, koala, dan juga Tasmania atau setan Tasmania. Biasanya itu disebut dengan Tasmania Devil. Nah, selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, curawong, angsa hitam, kookaburra, dan juga leopard. Nah, fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia. Nah, Australia itu memiliki banyak ular berbisa. Ya. Bahkan 21 dari 25 ular yang paling mematikan adalah di Australia. Nah, Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Ya, beberapa spesies di lautan Australia antara lain adalah hiu putih, ada hiu paus raksasa, dan juga ubur-ubur kotak yang merupakan binatang paling berbisa di dunia. Jadi kalau sekarang kalian ingat Australia adalah kanguru dan hewan yang berbisa. Ya, rata-rata hewan yang berbisa itu berasal dari Australia. Termasuk ular ya. Kita lanjut. Ini tadi udah ingat ya nama-namanya. Kanguru, ada hammock, setan Tasmania, dan kookaburra. Sekarang kita lanjut kondisi penduduk. Ya, kondisi penduduk. Jumlah penduduk Australia itu mencapai 23,9 juta, yaitu menurut WPDS 2015. Dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%.
Nah, jumlah penduduk Australia ini merupakan relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Nah, kepadatan penduduk Australia itu hanya mencapai 3,1 orang per kilometer persegi. Nah, sekitar 89% penduduknya itu tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan penduduk asli Australia itu adalah suku aborigin. Ada yang tahu suku aborigin? Hah? Suku aborigin itu sama kalau di Indonesia itu suku Baduy. Ya, suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Nah, rata-ratanya adalah 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Nah, struktur penduduk Australia itu sendiri berdasarkan usia menunjukkan bahwa 18,3% penduduknya berada di bawah usia 15 tahun. Ya, 67,7% itu berusia 15 sampai 64 tahun. Dan 14%-nya berusia 65 tahun atau lebih. Ya, ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,77%. Nah, kita balik lagi ya. Yang tadi ikon Australia itu adalah kanguru. Sekarang saya tanya, ikon daerah kalian apa? Ikon daerah asal kalian apa? Kalau Jakarta ikannya apa? Hah? Monas. Jawa Tengah? Jawa Tengah? Ada yang berasal dari Jawa Tengah? Mana? Mengatakan Jawa Tengah? Siapa? Bayu dari mana? Jawa Tengah. Apa? Ikonnya? Malioboro bukan? Hah? Jawa Tengah. Jogja di mana? Jogja di Jawa Tengah bukan? Jawa Barat apa? Jawa Barat apa? Ayo, Jawa Barat apa? Hah? Bandung. Ikon. Ya, kalau Sumatera Barat? Jam gadang. Ya, ada lagi apa? Sule dari mana? Sule tadi di atas ya. Faza dari mana? Hah? Sumatera mana? Oh, Jakarta. Ikonnya tadi apa? Monas. Kamu dari? Hah? Selain Jakarta, siapa? Selain Jakarta. Niki dari mana? Niki Subang dari mana? Jawa Timur apa ikonnya? Nggak tahu. Sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk nyari ikon daerah masing-masing. Ikon yang di rumah juga ya. Cari ikon, flora dan faunanya, serta makanan khasnya apa. Ayo silakan buka handphone, boleh buka handphone. Keluarkan handphone 5 menit aja. Silakan cari ikon daerah ya, daerah masing-masing ya. Ikon daerah masing-masing, flora dan fauna, serta makanan khas. Karena kalian jarang sekali tahu ikon daerah kalian itu apa. Bahkan makanan khasnya aja nggak tahu. Jakarta makanan khasnya apa? Hah? Kerak telur. Bahkan yang punya daerah aja masih ragu-ragu untuk menjawab. Ayo. Betawi bukannya Jakarta juga? Iya kan? Jawa Timur makanan khasnya apa? Ayo coba cari 5 menit.
Icon daerah masing-masing, flora dan fauna yang ada di sana. Ya, bahkan makanan favorit, makanan khasnya apa? Ya, 5 menit. Sebelum kita lanjut ke negara lainnya. Ayo boleh budaya alam Aceh. Ayo, ada lagi? Selain Jakarta, Aceh, Jawa Timur, lagi nggak? Nggak ada. Ya, berarti setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Setiap daerah aja punya ciri khas masing-masing, apalagi beda negara, ya. Apalagi beda negara, beda pulau dan sebagainya. Kita lanjut ya. Kondisi alam negara-negara di Mesir. Dunia itu Mesir. Lanjut ya. Ini ada peta Mesir di sini. Mungkin yang nggak jelas nih, peta Mesir. Peta Mesir. Kita lanjut. Lokasi daerah Mesir itu secara astronomis terletak di 25 derajat bujur timur sampai dengan bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Nah, secara geografis Mesir itu terletak di antara batas utara di Mesir. Dunia itu Mesir. Lanjut ya. Ini ada peta Mesir di sini. Mungkin yang nggak jelas nih, peta Mesir. Peta Mesir. Kita lanjut. Lokasi daerah Mesir itu secara astronomis terletak di 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Nah, secara geografis Mesir itu terletak di antara batas utaranya itu adalah Laut Mediterania dan Laut Merah. Sedangkan batas timurnya adalah Laut Merah, batas selatannya adalah Sudan, dan batas baratnya adalah Libya. Ya, Libya. Oke, kita lanjut. Iklimnya. Bentar. Ya, untuk iklim negara Mesir itu beriklim subtropis dan gurun. Pasti kalian tahu kalau Mesir itu adalah gurun pasir. Ya, benar sekali. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Kalau di Indonesia ada berapa musim? Apa? Hah? Hujan dan kalau hujan musim buah termasuk nggak? Nggak ya. Musim buah durian. Ya, ada 2 musim. Diingat, di Mesir itu punya 2 musim, yaitu adalah musim utama, itu adalah panas dan dingin ringan. Ya, musim panasnya berlangsung dari Mei sampai dengan Oktober. Berarti sekarang lagi musim panas. Sedangkan musim dinginnya berlangsung dari November sampai dengan April. Nah, untuk suhu udara di Mesir itu dapat dibedakan antara wilayah utama, ya, yaitu pantai Laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Di wilayah pantai Laut Mediterania, suhu udara tidak sebesar di daerah pedalamannya. Nah, di wilayah ini pada musim dingin suhu udaranya itu
berkisar antara 9,5 Celcius sampai dengan 23 Celcius. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nggak, udah sambil dibacain aja ya. Sedangkan pada musim panasnya itu antara 17 Celcius sampai dengan 30 Celcius. Nah, di daerah pedalaman Mesir, suhunya itu suhu daratnya dapat mencapai lebih dari 40 Celcius di siang hari. Nah, seperti di daerah gurun lainnya, suhu udara dapat berbeda jauh antara siang dan malam. Di wilayah gurun, siang harinya itu di musim panas, suhunya mencapai 43 Celcius dan malam harinya mencapai 7 Celcius. Jadi jauh banget ya. Siangnya 43 Celcius, malam harinya 7 Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu siang harinya itu bisa mencapai 180 Celcius dan malam harinya itu dapat mencapai 00 Celcius atau 0 Celcius ya. Curah hujan di Mesir itu hanya sekitar 20 sampai 200 mm per tahun. Nah, wilayah yang kering berada di bagian tengah dan selatan. Sedangkan wilayah utara yang menghadap ke daerah laut Mediterania itu curah hujannya lebih besar. Namun secara umum curah hujan di Mesir sekitar 80 mm per tahun. Nah, setiap tahunnya antara bulan Maret dan bulan Mei terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Ya, barat daya. Angin tersebut panas, kering dan berdebu yang oleh penduduk lokal disebut dengan siroco dan kamsin. Ya. Nah, angin kering dan panas tersebut jika melewati gurun akan membawa serta debu dan pasir. Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 Celcius dengan kecepatan 140 km per jam dan merusak tanaman yang dilewatinya. Nah, bentuk muka bumi di negara Mesir, sebagian besar wilayah Mesir itu merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan juga gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu yang pertama ada Semenanjung Sinai, yang kedua gurun Arabia, yang keempat gurun Libya, terakhir adalah lembah Sungai Nil. Nah, untuk geologinya sendiri, Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Jadi Australia dan Mesir itu sama-sama mempunyai apa? Coba lihat. Ada apa? Rehan angkat kepalanya. Coba. Ada apa? Geologinya. Di Australia dan Mesir sama-sama mempunyai ada zinc, fosfat, mangan, gipsum, dan sebagainya. Untuk flora dan faunanya. Nih, ini ada tahu nggak pohon apa? Yang di atas sering dijual, buahnya sering dijual. Hah? No. Apa? Hah? Biasanya buahnya dijual, airnya juga apa? No.
Buah lontar. Ternyata buah lontar itu asalnya dari Mesir. Buah lontar, ya buah lontar. Yang terakhir ya. Penduduk Mesir itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah orang Nubian dengan ciri kulit hitam. Umumnya ada di selatan. Yang kedua, orang Hamid. Orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga adalah orang Arab. Ya, kalau orang kalian dengar Mesir pasti kata-kata Arab ya. Nah, sebagian besar 90% penduduk Mesir beragama Islam. Sisanya sekitar 10% beragama ya 10%-nya beragama Kristen. Karena itu konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam karena 90%-nya adalah penduduk Islam. Baik. Sampai di sini pertanyaan. Baik, anak-anak. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Silakan ditutup bukunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.